Bapak, Ibu, dan saudara kasih, tadi dalam Injil diawali, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Kalau kita dengar secara sepintas, Injil hari ini diawali dengan kalimat yang mungkin membingungkan bagi kita semua. Mungkin juga meresahkan untuk sebagian orang. Apakah Yesus itu sebenarnya mengajarkan kekerasan atau kelemah lembutan? Bagaimana Yesus yang merupakan Raja Damai membawa pedang? Lalu timbul satu pertanyaan, pedang apa yang dimaksudkan Yesus di dalam Injil ini? Bapak, Ibu, dan saudara kasih, banyak orang kalau membaca Injil ini bertanya-tanya tentang hal ini. Dan belum hilang rasa penasaran kita, ayat-ayat berikutnya juga berbicara dengan nada yang sama. Ayat selanjutnya berbicara mengenai pertentangan dan juga pemisahan antara keluarga dan orang-orang terdekat bagi orang-orang yang mengikuti Yesus. Lantas apa yang Yesus harapkan dari kita melalui Injil ini? Kita semakin ingin tahu, bahkan mungkin juga apa maksudnya kata-kata Yesus tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, sebenarnya apa yang disampaikan Yesus hari ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita masing-masing. Ketika kita memilih untuk hidup bersikap jujur, adil, dan dengan tulus ikhlas membantu dan menolong sesama tanpa pamrih, tidak selalu kita mendapatkan hasil yang setimpal di dalam hal apa yang kita lakukan itu. Kebaikan kita belum tentu diterima oleh orang lain. Ada saja orang yang selalu nyinyir ketika orang lain itu berbuat baik. Ada saja orang yang tidak senang kendati kita berbuat baik dan benar sekalipun. Itulah realitanya. Yesus sudah mengingatkan itu semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kita mungkin pernah mengalami sendiri bagaimana kita dimanfaatkan orang lain karena kita murah hati dan baik. Banyak orang yang memanfaatkan orang-orang yang begitu tulusnya, polosnya, sehingga ditipu dan ditipu terus-menerus. Misalnya di Pak Asmat ketika saya di sana, ada seorang pastor yang selalu ditipu. Ada umat yang datang menjual sagunya, tapi nanti beberapa jam lagi datang, "Pater, saya tidak mempunyai sagu," padahal sagunya baru saja dijualnya. Akhirnya pastor itu memberikannya, sehingga sagu yang dijual akhirnya seperti diminta kembali, tapi orang itu tidak merasa salah, bukan menipu, ya, tapi merasa bahwa itu, ya, saya minta kepada Pater. Kita seringkali juga dijauhi karena kita menolak untuk terlibat dalam suatu tindakan yang bertentangan dengan hati nurani kita. Atau juga maksud baik kita justru disalahartikan dan juga dipahami secara keliru. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Semua itu jelas bukan karena kehendak kita, namun hal tersebut muncul karena kita memilih untuk melakukan hal yang kita yakini bahwa itu benar dan baik. Namun sebagai pengikut Yesus, kita diharapkan tidak bosan dan juga tidak mau berhenti berbuat baik untuk sesama manusia. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Yesus selalu menyadarkan bahwa jalan yang akan kita tempuh bersamanya adalah jalan salib yang terjal. Jalan salib yang menanjak dan juga menyakitkan. Dan perikop yang kita dengar hari ini merupakan bagian dari pesan Yesus kepada para murid sebelum mereka diutus untuk mewartakan Injil, sebelum mereka pergi menjumpai banyak orang. Menjadi pengikut Kristus adalah anugerah, sekali juga pilihan bebas setiap manusia.
Kita pun yakin bahwa apa yang kita pilih ini bebas, tidak ada paksaan. Namun bagi kita yang dengan rela mengikuti Yesus, senantiasa diharapkan berpihak pada cinta kasih merupakan suatu hal yang wajar, yang merupakan tuntutan dari Yesus sendiri. Tidak jarang kita mencoba dan gagal, itu biasa manusia. Kita merasa putus asa dan merasa kebaikan yang kita lakukan tak membuahkan hasil sedikit pun. Bahkan tidak jarang kita merasa sendirian. Namun kita harus percaya bahwa kita berada di jalur yang benar pada saat kita melakukan kebenaran dan kebaikan itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, mengikuti Yesus berarti kita menapaki jalan terjal bersama dengan Dia. Kita harus berani masuk ke dalam lumpur penderitaan seperti yang dihidupi oleh Yesus. Kendati Yesus dalam hidupnya masuk dalam lumpur duka, lumpur penderitaan, Dia tetap menunjukkan kualitas sebagai putra Allah. Dia ditolak di Nazaret, di desanya sendiri. Dia dibenci dan dicaci maki, mati disalibkan bagaikan penjahat. Tetapi kasihnya tak pernah pudar dan luntur sama sekali. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, ada filosofi bunga teratai. Bunga ini dikenal sebagai simbol keindahan dari setiap tanaman, sehingga tak jarang para filsuf atau pemikir kritis mampu menemukan berbagai macam makna yang tersembunyi di balik keindahan bunga tersebut. Tanaman dengan daun hijau yang melebar dan mengapung sering ditemukan di kolam, di rawa, bahkan di tanah-tanah yang lumpur dan juga danau. Air yang dijadikan bunga teratai sebagai tempat hidup, kita perhatikan sungguh kotor. Namun hal itu ternyata tidak mempengaruhinya untuk menunjukkan keunikan, sekaligus juga bunganya yang elok dan indah dari bunga teratai itu, walaupun dia hidup di dalam lumpur yang kelihatannya kotor sama sekali. Air dan lumpur tempat dibutuhkan teratai untuk tetap bertahan hidup. Meskipun lingkungan dapat dikatakan kotor dan berbau tidak sedap, tetapi keadaan itu tak menghalangi dirinya, keindahan bunganya dan terjaga untuk tetap bersih. Itulah bunga teratai. Dia tidak pernah akan pudar, tidak akan hilang keindahannya walaupun di dalam lumpur sekalipun. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, sebagaimana Yesus telah berpesan kepada para murid, pesan yang sama pula telah kita terima sebagai pengikut Kristus. Semoga dengan bimbingan Roh Kudus kita menyadari jalan panggilan yang kita tapaki sebagai bagian dari karya keselamatan Allah yang terus-menerus berlangsung di dalam dunia sekarang ini. Kendati kita sering menghadapi tantangan dan resiko dalam hidup sebagai pengikut Kristus, kita diharapkan tetap menunjukkan keindahan dan kualitas hidup kita sebagai anak-anak Allah. Semoga kita tidak kalah dengan bunga teratai yang tetap indah kendati hidup dalam lumpur. Semoga kita tetap memancarkan kebaikan dan cinta Allah kendati dalam kehidupan kita sering kita hadapi sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita harapkan.